Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang sangat kami hormati dan kami muliakan para ulama warasatul anbiya, dan juga kepada saya hormati mohon segenap jamaah Masjid Al Barokah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir rahimakumullah. Untuk ceramah kali ini saya ambil tema tentang bagaimana mengarahkan anak untuk senantiasa menjadi anak yang soleh, bagaimana cara mendidiknya supaya menjadi anak yang soleh. Ini kita ambil rujukan dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adibu auladakum ala salasih hisalin, didiklah anak-anakmu dengan 3 hal pendidikan. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi, sepatus kita mendidik putra wayah tentang perkara pendidikan. Yang pertama, hubbi nabiyikum, supaya mencintai nabimu. Jadi bapak ibu begitu punya putra, punya cucu, monggo tanamkan pada anak-anak kita supaya cinta Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya satu-satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, kelak yang memberikan syafaat kepada umatnya, yang lain tidak bisa. Dan sekarang akhir zaman sudah bersaing dengan lagu-lagu umum, lagu-lagu yang mungkin barat. Monggo tanamkan pada diri anak mencintai Nabi, minimal maca sholawat. Makanya dulu waktu saya jadi takmir di sini, anak-anak TPA seminggu sekali saya ajarin sholawat supaya tertanam dalam hatinya cinta Rasul, cinta sholawat. Sampai putra wayah panjenengan berkali-kali juara 1 SDIY, 5 kali juara 1 SDIY, sekali nasional di Gedung Bimo. Itu kenangan masa lalu dan sangat sulit terulang lagi. Mencintai Nabi ini, hubbun nabiyikum. Maka dari itu monggo biasakan supaya bersolawat. Nah, kaneng kula pun tahu, boten ngajak jamaah, boten ngajak santri bersolawat, belum ketemu kula, belum tentu setahun sekali ketemu di bulan suci Ramadan. Monggo saya ajak sholawat sareng-sareng sebatas kita benjang wonten dina kiamat pikantuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pikantuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pandu sallallahu alaihi Muhammad. Monggo sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cukup karena kultum waktunya pendek, yang penting bersolawat. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, supaya anak kita mencintai keluarganya, cinta kepada kakak adiknya, kepada ibu bapaknya, kepada saudaranya, sehingga budaya Jawa, budaya yang bagus dan terus kalau bisa diuri-uri. Karena ini corona, wallahualam besok ada apa tidak, setelah lebaran ada saling kunjung-mengunjung silaturahim. Untuk apa? Untuk merukunkan, untuk saling ada peduli satu sama lain, mencintai keluargamu. Kemudian yang berikutnya, ini penting,
wa qiraatul Quran, agar supaya anak cucu kita bisa membaca Al-Quran. Bagaimana supaya bisa membaca Quran? Ya monggo ngajike. Nek mboten saged ngajar karena sibuk atau memang sama sekali tidak bisa ngajarin karena ilmunya terbatas atau belum bisa ngajari, undang ustadz dai atau di ngajike teng niki Masjid Al Barokah yang sudah turun temurun yang bimbing. Sehingga dulu waktu MD Nur masih nama MD Nur, sekarang Teta Nur, kita dulu bikin program Pak, program ekstrakurikuler minat bakat santri. Jadi dulu ngaji-ngajinya di TPA sini, sampai sepuh pun saya akan, sampai tua pun saya akan ingat. Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu ngaji wajib. Kalau Jumat libur, nah, karena libur saya pakai untuk ekstrakurikuler pengembangan minat bakat santri, ngajari selawat dan rebana. Sabtu juga libur, biasanya anak-anak saya ajari ada seni azan, makanya ada yang juara azan, ada seni mendengarkan azan, ada juga. Kemudian setiap malam Ahad keliling wali santri, saya gunakan untuk apa? Supaya ada hubungan timbal balik antara wali santri dengan guru dan santrinya saling mengunjungi. Yaitu setiap malam Ahad keliling wali santri, tartil Quran, tahsin Quran. Nah di sini pentingnya belajar Al-Quran. Wa qiraatul Quran. Yang ketiga, mendidik anak cucu kita supaya senantiasa membaca Al-Quran. Fa inna hamalal Quran fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluhu ma'amyaihi waswaihi, yang artinya karena sesungguhnya pembaca Al-Quran itu kelak akan memperoleh perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah bersama para nabinya dan orang-orang yang suci. Jadi membaca Quran kelak di padang mahsyar di akhirat akan dapat lindungan naungan Allah Ta'ala. Monggo pokoknya nek saged Bapak Ibu punya impian selamat dunia akhirat untuk punya keturunan, ya, aset yang mahal yaitu anak soleh, bukan kekayaan tok, tapi anak soleh paling mahal. Anak soleh untuk dikader untuk menjadi anak soleh juga tidak gampang. Minimal dari kita memberikan contoh yang soleh, sholat jamaah, baca Quran. Nah kemudian kita perhatikan anak-anak supaya kita ngaji ke semampu kita. Di sini pentingnya pendidikan untuk anak. Jangan kita terkesima, terpana dengan sebuah nilai-nilai pelajaran umum. Upayakan kalau bisa balancing, keseimbangan. Nilai-nilai ilmu agama kalau bisa dipikirkan, dipenggali. Sehingga sekarang banyak orang-orang muslim yang punya anak cucunya di sekolah khusus yang memang itu kuat agamanya, baik, bagus. Karena apa? Karena sekarang udah zaman akhir Pak Bu, Masya Allah, sekarang zaman akhir banyak orang yang kena hipnotis HP niku nek kula juluki niku setan gepeng. Gara-gara HP wana itu duroko, gara-gara HP nggak mau sholat, nggak mau ngaji, diperintah uang tani malam bengok, itu HP. Bahkan banyak beberapa jamaah yang wadul ke saya curhat, kemarin belum lama curhat lagi, jamaah ditempel, orang tuanya diamuk sama anaknya. Masya Allah. Kenapa? Pengaruh HP itu. Jadi HP itu ibarat kayak nyung sewu kalau bahasa Kebumen ngapak saru, kayak silip pitik. Betul silip pitik Pak Bu. Telur sama teleknya, kalau misalnya itu ayam petelur paling banter sehari telur sekali, tapi kalau ayam telek sedina sewingi shopping selawe. Karena saya juga pernah ayam, jadi tahu cerot siji cerot loro. Sudah kan ini sore itu puluhan kali, tapi begitu telur cuman sekali. Itulah HP. Sehingga tinggal kita bagaimana cara menggunakan. Kalau kita bisa istilahnya itu memanage, ya kita akan manfaatkan dengan baik. Tapi kalau nggak bisa memanage gara-gara HP, tangannya gatelan delok sing ora-ora entek wektune, akhirnya anak cucu kita kadang maniak HP sampai nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Ingat, di diri HP itu ada energi magic luar biasa. Itu program dari orang-orang Yahudi yang mana itu energi negatifnya luar biasa, sehingga menjadikan anak itu terhipnotis, menjadikan anak itu lupa sholat, lupa ngaji.
diperintah wong tuanya malah bengok goro-goro HP. Maka dari itu dipantau, sehingga sangat penting kalau anak cucu kita di saat sekolah SD, SMP, SMA sekolah ke kalih semonten pondoke, sehingga di sana ketat HP nggak boleh disita HP itu, sehingga anak akan selamat hanya fokus belajar dan belajar pun seketik mawon, sing penting nyantol, sing penting paham. Kapan-kapan disambung lagi setahun akan datang kalau umur kita masih nyampe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.